Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Siapkan diri kalian, matikan lampu kamar, gunakan headset, dan pastikan kalian tidak sendirian. Karena malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah seram yang terjadi di sebuah sekolah tua. Sebuah toilet yang berada paling ujung lorong, yang katanya sering terdengar suara flash menyala sendiri saat sore hari. Dan yang lebih mengerikan, ada sesuatu yang menunggu di dalamnya. Ini adalah kisah tentang toilet paling ujung. Hujan turun deras sore itu. Sekolah sudah hampir kosong. Hanya tersisa beberapa siswa yang ikut kegiatan tambahan, termasuk Fikri. Sekolah tua itu memang punya banyak cerita. Bangunannya peninggalan zaman dulu. Dindingnya kusam dan lorong-lorongnya panjang dengan lampu yang sering berkedip. Tapi yang paling terkenal adalah toilet paling ujung di dekat tangga darurat yang jarang dipakai. Konon, toilet itu sering terkunci sendiri, dan kalau sudah terdengar suara flash menyala, padahal tak ada siapapun di dalam, lebih baik jangan mendekat. Sore itu, Fikri menahan kencing sejak jam terakhir. Ia sebenarnya enggan ke toilet ujung, tapi toilet dekat kelas sudah dikunci oleh petugas kebersihan. Dengan langkah ragu, ia berjalan menyusuri lorong sepi. Hanya suara hujan dan angin yang masuk lewat jendela kisi-kisi. Saat sampai di depan toilet, lampunya berkedip. Pintu terbuka sendiri sedikit. Fikri menelan ludah. Paling angin, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia masuk. Bau lembab langsung menyergap. Lantai sedikit becek. 3 bilik tertutup rapat. Cermin besar di atas wastafel tampak kusam, memantulkan bayangannya yang pucat. Ciba. Suara flash menyala dari bilik paling ujung. Fikri membeku. Ia yakin tidak ada siapapun yang masuk. Ia tidak mendengar langkah kaki selain miliknya. "Pak," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Perlahan, ia mendekat ke bilik paling ujung. Air masih mengalir di klosetnya, seolah baru saja ditekan. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Dengan napas tertahan, ia mendorong pintu. Kosong. Tak ada siapapun, tapi lantainya basah. Seperti ada bekas kaki kecil yang berdiri tepat di atas kloset duduk. Bekas kaki itu kecil, terlalu kecil untuk ukuran anak SMP. Fikri mundur perlahan. Tiba-tiba cermin di belakangnya berbunyi. Retak kecil ya menoleh. Di pantulan cermin, ia melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Seorang anak perempuan berseragam sekolah lama. Rambutnya panjang menutupi wajah. Seragamnya basah kuyup, seperti habis tercebur. Air menetes dari ujung rok ke lantai. Fikri membeku. Ia ingin berlari,
tapi tubuhnya seperti terkunci. Anak itu mengangkat wajahnya perlahan. Di dalam pantulan cermin, matanya kosong, hitam, tanpa putih, dan bibirnya bergerak pelan. Kamu duduk di tempatku. Tiba-tiba, semua lampu mati, gelap, total. Suara pintu-pintu bilik terbanting keras secara bersamaan. Fikri menjerit dan berlari membabi buta ke arah pintu keluar. Tangannya meroba-roba dinding sampai akhirnya ia berhasil keluar ke lorong. Begitu sampai di luar, lampu lorong kembali menyala normal. Hening, tak ada suara apapun. Dengan napas terengah, Fikri menoleh ke arah toilet. Pintunya tertutup rapat, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Fikri tak masuk sekolah. Ia demam tinggi dan terus mengigau tentang anak basah di toilet. Beberapa hari kemudian, petugas kebersihan menemukan sesuatu yang aneh di bilik paling ujung. Di atas kloset duduk itu, ada tulisan kecil tergores dengan kuku di dinding keramik. Temani aku. Sejak saat itu, toilet ujung resmi ditutup. Tapi anehnya, setiap sore saat hujan turun deras, suara flash masih terdengar menyala sendiri. Dan kadang ada yang melihat bekas kaki kecil yang basah muncul dari dalam bilik paling ujung, lalu berhenti tepat di depan cermin. Itulah kisah tentang toilet paling ujung yang hingga sekarang masih menyimpan misteri. Percaya atau tidak, banyak sekolah memang memiliki tempot-tempot yang menyimpan cerita kelam. Dan terkadang mereka tidak pernah benar-benar kosong. Kalau kalian pernah mengalami kejadian seram di sekolah, tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Ingat, kalau suatu hari kalian mendengar suara flash menyala sendiri di toilet sekolah yang sepi, pastikan yang ada di dalam benar-benar manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.